Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, bersumber dari klikpendidikan.com ya. Jadi ini kita akan bandingkan ya, gaji pegawai BUMN ya dengan PNS dan P3K terbaru Maret 2023 ya. Siapa yang paling besar? Nah, ini ada penjelasannya teman-teman ya. Oke, langsung dari Klik Pendidikan, bandingkan gaji pegawai BUMN, PNS, dan P3K terbaru Maret 2023. Siapa yang paling besar teman-teman ya? Nah, ketahui rincian besaran gaji pegawai BUMN, PNS, dan P3K dalam karir tertentu. Selain gaji yang perlu dipikirkan juga kelancaran pekerjaan untuk jangka panjang teman-teman ya. Maka tak heran masih banyak orang yang mendapatkan profesi sebagai PNS, P3K ataupun pegawai BUMN teman-teman ya. Jadi memang tahun-tahun ini teman-teman ya, tahun-tahun 3 tahun kemarin itu masih banyak yang masih mendapatkan profesi sebagai PNS, P3K atau BUMN. Nah, bukan tanpa alasan profesi tersebut dinilai aman dan menjanjikan karena selama negara masih ada, maka instansi dan perusahaan tersebut masih tetap berdiri teman-teman ya. Setiap kali perekrutan baik BUMN, CPNS hingga P3K selalu jadi rebutan, sehingga masih menjadi pekerjaan favorit di Indonesia teman-teman ya. Jadi hampir jutaan sudah ingin mendaftar P3K maupun PNS apalagi BUMN teman-teman ya. Lah, lantas lebih besar mana gaji kepegawaian karyawan BUMN, PNS ataupun P3K terbaru Maret 2023? Bukan cuma gaji, seorang PNS akan mendapatkan tunjangan mulai tunjangan jabatan hingga tunjangan keluarga. Tunjangan memiliki kebesaran ya, besaran berbeda di setiap instansi. Lalu tunjangan suami atau istri sudah diatur dalam PP nomor 7 tahun 1997. Dalam aturan itu disebutkan bahwa sebesarnya adalah 5% dari gaji pokok bulanan pegawai teman-teman ya. Jadi hanya 5% ya. Kalau seumpamanya ada 10 juta, nah untuk gajinya teman-teman ya, itu nanti dia dapat 500.000 teman-teman ya untuk tunjangan suami atau istri teman-teman ya. Lanjut, sementara tunjangan anak hanya didapat oleh pegawai yang memiliki anak berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah. Adapun jumlah yang ditanggung pemerintah maksimal 3. Nah, besaran tunjangannya adalah 2% dari gaji pokok teman-teman ya. Jadi dapat nanti dari anak ya juga yang di bawah 18 tahun nanti hanya 2% dari gaji pokok. Selain itu ada juga tunjangan makan yang sudah diatur dalam Kemenku ya, nomor 72 PMK 05 2016 tentang besaran tunjangan makan berdasarkan keadaan pegawai dalam 1 bulan teman-teman ya. Jadi nanti dihitung untuk dalam 1 bulan ya untuk tunjangan makan. Nah, kemudian juga PNS juga diberi tunjangan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 07 garis miring PMK ya. Titik 05 garis miring 2008 tunjangan dinas terdiri atas biaya penginapan, uang makan, transportasi hingga ganti uang sewa kendaraan dalam kota teman-teman ya. Demikian juga PNS berhak menerima tunjangan jabatan berdasarkan golongan eselon 5A ya 360.000, eselon 4B 490.000, eselon 4A 540.000, eselon 3B 980.000 hingga eselon 1A 5.500.000 teman-teman ya. Dan masih banyak tunjangan lainnya. Nah, gaji PNS diatur melalui peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang gaji pegawai negeri sipil teman-teman ya. Gaji PNS ya, golongan 1A ya, ini mulai 1.560.000 ya sampai 2.335.800 ya. Untuk 1A, 1B pasti meningkat ya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Golongan 1C 1.776.600 sampai 25.77.500 ya. Kemudian 1D 1.851.800 2.686.500 teman-teman ya.
Nah, golongan 2 lulusan SMA dan D3 ini golongan 2A 2.222.200 sampai 3.373.600 teman-teman ya. Nah, ini untuk lulusan S1 sampai S3 berkisar mulai golongan 3A ya paling rendah 2.579.400 sampai 4.797.000 teman-teman. Nah, untuk golongan 4D ya, nah ini kita ambil yang paling banyak aja, berkisar 5.661.700 teman-teman ya. Nah, gaji golongan 4C ini dari 3.593.100 sampai 5.901.200 hampir 6 jutaan teman-teman ya. Ini untuk yang golongan PNS. Kalau kita lihat dari yang terendah ini 1.560 teman-teman ya. Itu untuk gaji saja teman-teman ya, beda tunjangan lain. Oke, lanjut teman-teman. Nah, untuk gaji pegawai BUMN berapa teman-teman? Nah, ini ya. Adapun besaran gaji secara pasti akan diketahui melalui tanda tangan kontrak secara profesional dengan salah satu perusahaan BUMN. Bukan cuma gaji pokok, pegawai BUMN juga akan menerima jumlah fasilitas kerja mulai NPWP, BPJS Kesehatan, tempat tinggal, hingga status kepegawaian teman-teman ya. Nah, asisten manajer 8,8 juta teman-teman ya. Call center agent ya 4 juta, customer service 4 juta, finance manager ya 4 juta, frontliner 2,5 juta, manajer 4 juta teman-teman ya. Nah, ini gaji BUMN memiliki kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, memang BUMN ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini ada pada kereta api ya, PT Kereta Api dan PT Pertamina dan Telkom teman-teman. Ini ada 3 ya. Untuk PT KAI eksekutif presiden 42,5 juta teman-teman ya. Nah, ini untuk yang paling tertinggi teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, marketing 4 juta, kondektur 6,5 juta teman-teman ya, masinis 13 juta. Nah, gaji pegawai PT Pertamina Safe Supply Chain ya antara 63 juta 59 juta ya, 68,97 juta ya. Kemudian manajer IT Solution 57,5 juta ya, 62,57 juta ya, 5 juta. Engineering Manager 54,5 sampai 59,9 ya. Pengawas HSE ya, supervisor 24 ya sampai 26 sekian teman-teman ya. Jadi ini yang ada di PT KAI teman-teman ya, yang ini Pertamina. Nah, kemudian reservoir engineering ya, mulai 21 sampai 32 teman-teman ya. Pekerja kilang 14 sampai 26, engineer 8 sampai 21 teman-teman ya. Staf administrasi 19 sampai 21. Staf akuntansi 9 sampai 10 teman-teman ya. Jadi banyak sekali. HRD 12,8 sampai 13,8. Petugas SPBU 1,9 juta ya sampai 5,1. Customer service 3,35 sampai 3,6. Pustakawan ya, librarian 4,9 sampai 5,2. Magang ya 1,76 sampai 3. Pegawai magang bidang HSE ya. HSE 5,7 ya. Mentok mulai dari 5,35 teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk Telkom teman-teman ya, direktur RP 100 juta sampai 125 juta. Kemudian eksekutif 32 juta ya sampai 125 juta. Vice President 70 sampai 80 teman-teman ya. Senior SAP konsultan ya 40 juta sampai 45. General Manager 31 juta sampai 42,9 juta. Manager 7 juta ya, manajerial 16 jutaan sampai 21 teman-teman ya. Nah, kemudian marketing, staff RP11 13 ya. Telecommunication Network Operation and Maintenance 11 sampai 13. Customer Service 3 juta ya. Software Engineer 6,8 juta sampai 12,9 teman-teman ya. Nah, sementara gaji P3K semua golongan diatur melalui peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah BUMN, kemudian PT Kereta Api, Telkom ya. Kemudian PNS juga sudah, ini P3K teman-teman ya. Kita ambil dari yang paling bawah yaitu adalah 1 juta
794.900 ya gaji P3K golongan 1. Untuk yang sampai tertinggi ada, nah ini teman-teman ya, golongan 17 ini ada 6.786.500 teman-teman ya. Jadi untuk banyaknya lebih banyak saya kira dari BUMN teman-teman ya. BUMN itu banyak sekali. Nah, BUMN ini hampir banyak sekali teman-teman ya. PT KAI aja untuk eksekutif presiden 42. Nah, ini yang paling tertinggi kira-kira teman-teman ya. Kemudian Pertamina ya, dari Safe Supply Chain itu rata-rata 68,9 juta. Nah, ini kan lebih banyak. Tadi hanya 42. Kalau PNS ini paling tertinggi teman-teman ya. Nah, golongan ini ya, 4C ini 5.901.000. Nah, itu kalau tunjangan-tunjangan lain itu kan ya kemungkinan masih 15 antara segituan ya teman-teman ya. Kalau BUMN lebih banyak lagi. Kemudian PT Kereta Api teman-teman ya tadi 40. Nah, ini kemudian ada lagi pegawai PT Pertamina 68 ya. Kemudian Telkom, nah ini direktur 100 sampai 125 juta teman-teman ya. Ini gajinya saja teman-teman ya, belum yang lainnya teman-teman. Nah, kemudian P3K malah sedikit teman-teman ya. P3K ini paling tinggi 6.511 ditambah tunjangan-tunjangan ya kemungkinan masih 10-an lebih teman-teman ya. Nah, jadi kalau paling tinggi ya BUMN di Pertamina teman-teman ya. Jadi itu membandingkannya ya untuk pegawai BUMN, pegawai BUMN ya. Pegawai BUMN itu Pertamina, Kereta Api ya, kemudian ada Telkom. Nah, itu masuk di BUMN. Nah, kemudian untuk yang P3K PNS hanya segitu teman-teman ya. Jadi lebih banyak di BUMN teman-teman ya. Tapi kalau sedikit banyaknya itu yang penting kita syukuri teman-teman ya. Terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.